Enggak, aman kan? Aman ke Bang Haji? Takutnya gue bocor. Ya lu munduran ya. Oke. Sip. Oke Pak Haji, aku berikan cerita sebelumnya dan kalau boleh tahu Pak Haji, siapa pasca mungkin proses tadi penguburan jenazah sendiri udah berjalan dengan baik kayak gitu, dan ke depan langkah dari keluarga sendiri ke depannya seperti apa Pak Haji? Artinya apa mau melakukan hal apa gitu selain mungkin tahlilan kayak gitu segala macam. Ya, kalau boleh tahu kan artinya banyak netizen yang mempertanyakan mengenai drivernya sendiri yang saat ini jadi perbincangan publik nanti saat dikatakan seperti itu. Seperti apa? Oke, pertama sekali saya terima kasih kepada para wartawan ini RCTI atas telah turut berduka cita, turut membantu kami dalam menyampaikan berita-berita. Mudah-mudahan depan lebih baik kami. Mengenai kemarin saya benar-benar terharu, kita bisa menyaksikan dan bisa melihat betapa orang-orang dan mungkin teman-temannya ikut merasa prihatin, merasa merasa bersedih dengan kejadian yang menimpa anak saya ini. Sementara kejadian ini kalau kita runut ke belakang, ini adalah ini menurut saya tidak tahu nanti bagaimana hasil dari kepolisian, tapi saya merasakan ada sesuatu yang salah dilakukan oleh driver. Kenapa? Karena melihat risiko yang ditimbulkan atas kejadian itu mobilnya hancur. Itu kecepatan terlalu tinggi itu menurut saya. Sementara dia membawa bosnya, dia membawa atasannya, artinya majikannya kan begitu. Nah, untuk itu sekiranya hal ini harus diungkap oleh kepolisian agar jangan terjadi hal-hal seperti ini, seorang driver menyepelekan orang yang menumpang di atas mobilnya. Kalau tidak diungkap, tentu hal-hal ini bisa terjadi di belakang-belakang hari. Jadi ini diungkap sehingga akan menimbulkan suatu efek jera terhadap driver-driver yang tidak memperhitungkan keselamatan daripada penumpangnya. Saya maunya ini hukum benar-benar ditegakkan dan dicari kalau memang itu yang salah. Kalau memang yang salah yang lain, di mana letak kesalahannya? Apa di mobil atau memang driver? Dari pihak keluarga sendiri udah mencoba untuk ada komunikasi, mungkin membuka komunikasi dengan drivernya Pak Haji? Semenjak saya pelajari dan saya menjak foto-foto ini keluar dan saya dapat dikirim-kirim oleh orang, saya nggak mau lagi mengontak drivernya, nggak mau. Awal-awal kejadian 3 kali saya kontak dia. Saya beranggapan positif saja. Tapi setelah saya dapat fotonya, setelah dapat foto-foto kejadiannya, videonya, saya pelajari ini ada suatu kelalaian yang terjadi di dalam mengemudikan mobil. Itu menurut saya. Namun kebenaran hanya tentu dengan penyelidikan. Jadi saya berharap sekali lagi kepada pihak aparat sekiranya ini bisa diungkap, dan kalau memang drivernya bersalah, ya hukum harus ditegakkan agar jangan terjadi juga lagi hal seperti ini. Pak Haji sendiri sebelumnya mengenal dengan sosok driver itu? Saya mengenal driver ini udah bekerja entah hampir 2 tahun, entah setahun, saya Allahualam, karena saya ke kantornya juga jarang, tapi di rumahnya saya pernah ketemu beberapa kali dengan drivernya ini. Di rumah saya Pedi, saya bertemu beberapa kali. Sehingga pertemuan itu hanya seperti itu, pertemuan biasa, ini siapa, ini supir, ini ya. Kalau dia perlu ke rumah, kadang-kadang drivernya ini disuruh menjemput sesuatu. Oke, Haji, ini kan beredar ada viral ya, artinya ada percakapan atau chat yang isi chatnya sendiri bilang kalau si drivernya ini baru belajar nyetir mobil. Itu benar apa enggak, Haji? Itulah saya yang tidak mengerti ya. Saya merasa bersalah di situ. Kenapa dulu apakah sejak awal diambil sebagai driver atau memang sudah belajar selama kerja? Saya nggak ngerti. Karena bagi saya setelah kejadian ini saya banyak saja duga-duga saya, banyak perduga saya yang saya keluarkan, dan saya sangat kecewa dengan kejadian ini, sangat kecewa. Dan saya adalah pihak yang sangat dirugikan. Anak saya meninggalnya seperti itu, terus menantu saya meninggal seperti itu. Nah sekarang cucu saya juga dalam keadaan tidak sehat. Jadi saya yang sangat dirugikan oleh seorang driver yang tidak memikirkan keselamatan daripada penumpang. Ini bukanlah sekadar penumpang, tapi bosnya yang memberi dia kehidupan. Ini kan sangat mengecewakan saya, sangat mengecewakan. Jadi kalau saya rasanya
Maksudnya apa yang harus saya perbuat? Ya bingunglah saya ya. Kalau dengan sikap seorang driver tidak memperhitungkan keselamatan daripada penumpang, itu memang hukum harus ditegakkan. Harus berat hukumnya. Oke, tapi proses polisi sendiri yang Pak Haji tahu mengenai untuk menangani kasus ini udah berjalan, Pak Haji? Saya yakinkan bahwa polisi tentu tidak tinggal diam. Ya. Tentu polisi di sini mengandung suatu unsur yang menurut saya bisa saja orang lain melakukan suatu saat, orang lain yang namanya driver nggak tahu kalau hal ini tidak diungkap. Nanti driver yang kesal sama majikannya dibawa majikannya atas mobil, terus mobil dihantamkan kemana kan hanya karena sakit hati. Jadi karena mengandung suatu unsur yang bisa menimbulkan hal lain di diri orang lain, maka hal ini harus diungkap. Oke, Pak Haji, bicara sedikit soal Cucu sendiri, Gala gitu. Saat ini kondisinya seperti apa dan masih dalam penanganan dokter sendiri? Kabar terupdate-nya seperti apa? Kalau kondisi Gala kemarin sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cuman dibilang baik-baik, memar ada. Ya. Namanya jatuh mobil memar. Dan mungkin karena dia sekarang di sana, walaupun dengan orang yang tepat ia menjaga, walaupun berada di tangan orang tepat, tapi namanya anak kecil karena tidak kenal, kadang-kadang dia meronta dia kan, tidak kenal kan, siapa orang ini kan begitu, mana mama saya, mana papa saya kan begitu. Jadi sehingga orang di sana yang rencananya mengantarkan ke Jakarta mungkin agak ragu. Kenapa ragu? Nanti di mobil nanti di pesawat dia nangis lah apalah. Jadi hari ini saya minta anak saya yang akrab dengan cucu saya ini, anak yang kecil itu si Putri, untuk menjemput Gala ke Surabaya. Dan terus untuk ke depan bagaimana seperti yang ditanyakan tadi, itu saya dan orang tuanya Vanessa akan coba berkomunikasi bagaimana perkembangan anak ke depan dan bagaimana untuk perkembangan anak ini jangan terganggu dan bisa menjadi anak yang berguna lah bagi keluarga, bagi bangsa dan negara itu. Oke, tapi kondisinya sendiri mungkin kan namanya terbentur atau apa. Dari hasil ronsen dokter sendiri udah ketahuan Udah clear. CT scan hasilnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti hanya memar-memar. Memarnya bengkak ya, tidak ada masalah. Oke. Pak Haji, kalau boleh tahu artinya ke depan udah ada planning atau mungkin ada obrolan dengan pihak keluarga, akan diasuh siapa, akan dibesarkan siapa di Gala nanti, Pak Haji? Kalau soal itu memang pembicaraan belum ada, tapi mungkin karena omanya istri saya akrab dengan Gala, mungkin dia sama oma. Cuman tentu saran dan pendapat, masukan tentu kita minta dengan papanya Vanessa, dengan mamanya Vanessa, agar anak ini tidak terganggu pertumbuhan dan perkembangannya untuk masa yang akan datang. Baik Pak Haji, ini kan ada info juga Crazy Rich Surabaya juga ingin mengadopsi dari Gala gitu. Orang terkaya di Surabaya mengadopsi Gala. Mungkin tanggapan dari kakek gimana nih? Saya sangat terima kasih sekali kepada siapa itu ya? Kepada Juragan 99. Saya terima kasih sekali kepada Juragan 99. Dia orang baik banget. Sama anak saya baik. Dia akrab sama anak saya. Dia akrab sama menantu saya. Saya benar-benar terima kasih sekali. Namun ke depan tidak tahulah bagaimana, kita lihat perkembangannya. Tapi saya memang berharap Juragan 99 membantu anak saya. Begitu. Karena ya dia udah akrab banget dengan Vanessa, dengan anak saya di Juragan 99. Pak Haji, artinya nggak masalah gitu ya Pak Haji ya, ketika ada orang lain yang ingin mengadopsi gitu. Kita adakan pembicaraan ke depan kan bagaimana terbaik. Bagi saya namanya cucu, yang penting perkembangan cucu dan pertumbuhan cucu dan pendidikan cucu ini tidak tertinggal. Itu aja dasarnya bagi saya. Karena saya punya anak, itu yang paling utama bagi saya. Oke, tapi memang Gala sendiri benar artinya udah diasuransi Pak Haji. Maksudnya ke depannya gitu untuk sekolahnya, dana pendidikan dan lain-lainnya udah diasuransi. Itulah yang jadi pikiran juga bagi saya. Tadi saya sempat nanya, kata saya dengar anak saya ini asuransi, cucu saya asuransi, menantu saya asuransi. Tapi saya sampai sekarang belum melihat polisnya. Dan pihak asuransi pun belum ada bergerak dan menelpon mengontak saya. Jadi saya sebenarnya pihak asuransi, kalau memang anak saya pernah menyebut dulu bahwa dia ada terkapar ke asuransi apa saya nggak tahu. Nah, karena saya belum tahu di mana polisnya. Nah, terus jadi sehingga saya sendiri sekarang masih bertanya-tanya, dan anak saya yang dekat dengan budanya ini sekarang kan lagi ke Surabaya. Nah, jadi saya mungkin menunggu dia pulang ke Surabaya, nanti baru saya tanya
cobalah cari ini kan begitu. Tapi saya kalau andai kata karena kejadiannya seperti ini, karena kami sekeluarga sangat shock, ini kejadian brutal menurut saya, walaupun kecelakaan tunggal. Nah, resiko yang kami tanggung ini luar biasa, beban mental saya benar nggak ada tulang lagi, itu capek saya. Jadi saya berharap hendaknya mudah-mudahan pihak asuransi ada yang mengontak kita. Itu kalau memang anak saya ini ada Kita asuransi. asuransi. Pak Haji, di balik duka ini banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa cinta dari putra dan juga menantu Bapak itu cinta yang abadi, di mana sehidup semati. Kalau Pak Haji sendiri memandangnya bagaimana, Pak? Iya, kalau soal itu saya menjawab, ya gimana ya, harus saya jawab, tentu saya harus jawab iya. Kenapa? Hidup dia berdua sama hidup, mati sama mati, gimana lagi? Itu kasarnya ya. Apa yang mau saya? Kalau ada orang ngomong begitu, ya kenyataannya begitu. Ya, benar. Bagaimana saya membantahnya? Tidak bisa saya bantahkan. Kenyataannya begitu. Kemarin dia hidup damai sangat rukun. Selama beberapa bulan ini karena Covid ini damai. Saya tiap minggu ke sini. Bahkan kadang-kadang dalam seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali saya ke sini. Cuman kadang-kadang saya ke sini lagi pergi ke main atau pergi ke Bali. Nah, yaudah saya balik. Kadang ada cucu ditinggalkan. Nah, saya main dengan cucu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa si Feby sama Vanessa, apa katanya tadi, cinta abadi, Iya, sehidup. bagaimana kita cinta abadi sehidup semati, bagaimana kita membantahnya? Hidup memang mereka bersama, mati memang mereka bersama, gimana lagi? Benar. Saya nggak bisa aja. Jawab itu. Apa yang mereka katakan? Itu kenyataannya. Tapi pahit untuk saya menerimanya, sangat pahit, sangat pahit. Pasti. Jadi bukan saya, istri saya lagi sangat pahit. Istri saya udah 3 hari sampai sekarang nangis dulu. Saya kalau saya lihat fotonya saya nangis. Lihat fotonya aja. Tadi fotonya saya simpan semuanya. Pernah lihat fotonya. Kenapa? Saya belum, karena saya kemarin kan dalam kotak. Saya buka kotaknya, tapi saya nggak lihat wajahnya sempurna. Jadi saya belum yakin juga apa benar anak saya ini. Begitu juga baru pikirin saya. Saya nggak yakin. Ya. Soalnya kenapa? Saya masih melihat duduk. Saya sama anak ini walaupun anak saya, tapi saya sudah seperti adik kakak kadang-kadang ngobrol sama dia, tukar pikiran. Dia kepada dia ngomong kadang-kadang, ini jangan kamu kerja nih, siap komandan, itu aja kadang-kadang. Jadi bukan siap Pak, kamu siap komandan. Nah, komandan kita makan yuk, gitu aja. Bercanda aja. Iya bercanda. Jadi memang begitu, saya sangat suka banget hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada tegang, nggak tegang. Ya, benar. Nah, nggak tegang. Saya terlalu sungkan banget kan nggak juga kan. Ya. Padahal sama kita anak udah 31 tahun kan. Katakanlah baru 2 tahun sama orang ini kan. Kan baru 2 tahun nih. 27 tahun sama kita kan, siang malam kan begitu istilahnya. Mau pergi, kalau saya udah mau pergi jalan jauh, tolong bantuin saya sopir. Gantian sopir sama dia. Nah, kan begitu kan. Jadi kita berjalan. Jadi semuanya itu sudah di apa? Tapi emang anaknya ceria, Bibi. Hah? Bibi anaknya ceria banget. Bibi ini anak ceria, anak energik, anak semangat. Kalau ada dia, hidup saya berwarna dan kalau tidak ada dia, hidup kami aduh, susah ngomongnya. Nggak ada ceria, nggak ada bunga hidup tuh seakan-akan udah apa ya, udah letoy. Iya. Dia kalau dia datang pulang, adiknya, wah udah, kan begitu. Ada udah datang, dia semangat. Tapi kalau tidak ada udahnya datang, pada loyo di kamar ini, di kamar ini diam aja. Tapi kalau ada, halo, assalamualaikum, jauh lagi, udah, datang. Kadang dia bawa kue. Nah gitu, jadi memang Berarti anaknya membawa ceria, suasana keceriaan ya. suasana ceria. Nggak, jangankan ya untuk anak saya, jangankan di anak saya cari ini. Anak saya kenapa? Di mana tidak ketemu sama saya, ini cerianya nak berbeda ini. Satu benar berbeda. Jadi bukan saya aja ngakui. Nah terbukti dengan kita yakin kan berapa teman-temannya datang, banyak banget temannya. Teman semasa kuliah, teman semasa SMA. Tadi saya juga kaget sama SMA dengan Feby. Saya tanya, kita dulu kakak SMA-nya Pak. Jadi banyak tadi, 2 lawyer, banyak dia datang tadi. Saya bingung juga. Teman kuliahnya masa di BINUS banyak. Tapi memang anaknya bergaul sama siapa ya Pak Ji? Bergaul sama siapa? Sama siapa aja bergaul. Nah, dengan apa mau saya ganti? Gara-gara driver menurut saya, ini menurut saya. Kan driver tadi yang tapi sungguh pun demikian, memang saya tidak mendahului Tuhan juga yang menentukan. Tapi kan ada kekecewaan, ada kelalaian di situ. Sebab ada orang, salah seorang mau itu kecepatannya di atas 150 katanya. Ada yang ada kecepatan berapa ya dia? 200. 150 katanya. Tapi Allahu alam, hanya Tuhan dan bagi saya nggak pasti. Tapi ada yang menyebut tadi, menelepon saya, mengontak saya, ini kecepatannya kalau begini modelnya
ini kecepatannya begini nih kata. Oh begitu ya, iya. Ini ya bagi dia, ya disitulah saya tumbuh rasa kesal saya sama driver nih, makanya saya nggak ngontak lagi driver. Oke Pak Haji, makasih ya.